bintang-bintang ini kok warnanya beda-beda ya. Terus ukurannya juga beda-beda. Ada kategorinya nggak sih bintang-bintang ini? Kita bahas yuk. Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021, lanjut ke nomor 20 tentang kelas bintang. Matahari merupakan bintang terdekat dari kita. Matahari memiliki kelas luminositas yang mana? Oke, kita bahas kategorisasi bintang ya. Kalau dipetain, bintang itu ternyata membentuk suatu pola tertentu, kayak model seperti ini nih. Nah, diagram ini disebut diagram Hertzsprung-Russell, dua orang penemunya ya. Kita bahas deh. Nah, jadi diagram Hertzsprung-Russell itu mengelompokkan bintang berdasarkan beberapa kategori. Nah, di sumbu X-nya ini ada suhu. Nah, suhu atau bisa juga spectral type-nya, kelas spektrumnya. Tadi kalau kalian lihat ada kelas yang O, B, A, F, G, K, M. O, B, A, fine girl, kiss me. Biasanya gitu orang ngapalinnya ya. Terus di sumbu Y-nya, sumbu tegaknya ini ada luminositas. Luminositas atau juga disebut magnitudo. Absolute magnitude ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini, di bulatan yang kanan ini adalah matahari, dan yang kiri ini adalah bintang yang bisa kita ubah-ubah nih. Jadi kalau suhunya mengecil, ukurannya cenderung besar. Kalau suhunya besar, ukurannya cenderung kecil. Nah, warnanya juga ikut berubah ya. Warna juga ikut berubah. Nah, ini yang tentang warna sama suhu udah kita bahas terkait dengan yang kemarin hukum Wien ya. Terus kalau luminositasnya berubah juga bisa ikut berubah nih, baik ukuran maupun warnanya. Kayak misalnya gini, luminositasnya kecil, maka ukuran bintang itu juga ikut kecil. Terus kalau bintang itu luminositasnya besar, maka cenderung ukuran juga besar. Gitu ya. Nah, terus kalau dikelompokin lagi, ada beberapa kelompok nih yang membentuk pola tertentu tadi, kayak di foto yang awal tadi ya. White dwarf cenderung berkumpul di sebelah sini, red dwarf cenderung di bagian sini, dwarf di bagian sini, giant di bagian sini, super giant dan hyper giant di atasnya lagi. Gitu. Nah, dari mainan ini kita bahas yang klasifikasinya ya. Secara umum ada dua klasifikasi bintang. Yang pertama sistemnya Harvard, yang kedua sistemnya Yerkes. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang Harvard dulu. Kalau yang Harvard ini secara simpelnya dia mengelompokkan berdasarkan suhunya. Nah, suhu yang paling tinggi itu ada kelas O, baru kelas B, A, F, G, K, M, dan seterusnya. Makin rendah suhunya makin ke bawah lagi. Nah, biasanya suhu ini juga mempengaruhi warna. Gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi bintang dengan klasifikasi Harvard. Nah, matahari kita itu masuk kelompok kelas yang G. Nah, satu huruf ini, satu kelompok huruf, misalnya kelompok yang G gini, itu terbagi lagi menjadi 10 kelas, dikasih angka lagi dari 0 sampai 9. Nah, kelas yang 0 itu berarti paling dingin dan 9 itu berarti paling panas. Jadi sama-sama kelas G itu kan juga ada rentang suhunya tuh. Jadi misalnya bintang di kelas G1 itu pasti lebih dingin suhunya dibandingkan dengan kelas G8 misalnya. Nah, matahari kita itu termasuk di kelas G2. Jadi nggak terlalu panas di kelas G-nya. Gitu ya. Terus klasifikasi berdasarkan Yerkes itu melandaskan berdasarkan luminositas bintangnya. Nah, ini adalah kelas berdasarkan luminositasnya. Ada yang bilang dari kelas 0, ada yang bilang dari kelas 1. Ini huruf Yunani ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini huruf Yunani. Kenapa 0-nya malah di belakangan itu? Karena ini munculnya belakangan, ditemukannya malah belakangan.
Ada yang bilang 0, ada yang bilang 1A+, baru 1A, 1AB, 1B, baru kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Oke. Nah, matahari kita termasuk di kelas 5, di kelompoknya main sequence atau dwarf. Bisa dilihat di gambar yang ini ya. Jadi white dwarf ngumpul di bagian sini, main sequence yang sepanjang ini nih. Ini main sequence kelas 5, kelas 4 di sub dwarf yang bagian sebelah sini. Kelas 4 sub giant ada di bagian sini, baru kelasnya giant, bright giants, super giant sama hyper giants. Gede banget hyper giants ini, biasanya umurnya pendek. Nah, kalau kita gabungin, kalau tadi berdasarkan Harvard tadi matahari masuk di kelas G2, terus berdasarkan klasifikasi Yerkes masuk ke kelasnya 5, maka kalau digabung matahari itu masuk kelasnya adalah G25. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan kelas suhu atau spektralnya, dia G2, atau G aja boleh kalau nggak mau detail. Tapi berdasarkan luminositasnya dia masuk yang 5. Kelompoknya dwarf. Terus kalau langsung balik ke soal, udah ketahuan sih ini faktual aja sebetulnya. Karena yang ditanya adalah dari kelas luminositas, maka yang jawabannya adalah yang C, kelas 5. Kayak SD aja kelas 5 ya. Soal kali ini faktual banget, jadi menuntut kita untuk tahu kelasnya bintang berdasarkan apa. Kalau berdasarkan luminositas yang tadi, kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan sampai 0 tadi, kelas 1-nya juga kebagi, 1A, 1B gitulah. Terus kalau berdasarkan suhu atau spektralnya, tadi yang O, B, A, fine girl, kiss me. O, B, A, F, G, KM. Wah, gitulah cara ngapalinnya. Dan terbagi lagi jadi kelas yang, subkelas yang antara 0 sampai 9 tadi. Oke. Nggak terlalu susah tapi faktual. Kalau nggak tahu ya nggak bisa jawab. Sambil belajar aja. Terus bagi kalian yang mau mempelajari soal setipe tentang fotometri, bisa cek aja playlistnya. Bagi yang masih bingung langsung juga boleh tanya aja di kolom komentar. Diskusi aja bebas di situ. Bagi yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.